Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa berjumpa dan menyapa saudara kembali di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menguasai dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berjumpa di dalam tayangan video singkat ini, dan kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami sanggup untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Berkati waktu di depan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan judul renungan saya pagi ini adalah Jangan Jemu Berbuat Baik. Nah saudara, mungkin kita pernah merasa lelah karena kita terus berbuat baik. Kita terus melakukan kebaikan, tetapi seolah-olah tidak ada hasilnya. Mungkin saudara sudah banyak memberi, sudah banyak menolong, sudah banyak mengampuni, sudah melayani, tetapi malah dibalas dengan sikap yang dingin. Kita tidak dihargai, bahkan mungkin saudara kita juga dilukai. Nah, di dalam kondisi yang demikian, saudara, mungkin kita pernah juga berkata bahwa untuk apa saya berbuat baik? Apa gunanya? Toh tetap seperti ini. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang menjawab pergumulan kita ini, saudara. Satu ayat yang menjadi kekuatan di tengah kelelahan kita dan sekaligus menjadi satu penghiburan di tengah keputusasaan kita, dan akan mendorong kita untuk terus melangkah ke depan. Dengan iman kita akan terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, mari kita renungkan apa artinya jangan jemu berbuat baik. Apa yang membuat kita jemu untuk berbuat baik, dan bagaimana agar kita tetap tekun hingga waktu menuai itu tiba. Nah saudara, surat Galatia ini ditulis saudara oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang sedang diganggu oleh ajaran-ajaran legalistik. Apa itu ajaran legalistik? Legalistik berasal dari kata legal yang berarti hukum. Jadi ajaran legalistik adalah satu pendekatan keagamaan yang menekankan perbuatan lahiriah atau ketaatan eksternal terhadap hukum agama. Misalkan kita taat hukum Taurat, kita taat aturan gerejawi, kita taat tradisi-tradisi itu. Dan seringkali saudara mengabaikan dimensi kasih karunia, dimensi iman, dimensi relasi pribadi dengan Allah. Memandang bahwa keselamatan itu dapat diperoleh atau dapat dipertahankan melalui usaha manusia sendiri, bukan sebagai anugerah dari Allah. Nah, di dalam hal ini saudara, Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah karena iman. Iman kepada Yesus Kristus, bukan karena hukum Taurat. Tetapi iman itu saudara harus diwujudkan di dalam kasih dan perbuatan baik. Ini yang penting. Jadi iman itu harus diwujud nyatakan dengan sebuah tindakan kasih dan perbuatan baik. Di dalam pasal 6 saudara, Paulus berbicara tentang kehidupan Kristen yang praktis. Antara lain saudara, bagaimana kita menanggung beban satu sama lain, bagaimana kita menabur kebaikan, dan bagaimana kita hidup di dalam kasih. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 Paulus berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Apa artinya jemu-jemu saudara? Di dalam bahasa asli Alkitab saudara, kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani dikatakan lelah secara mental dan emosional.
Jemu-jemu artinya putus asa, menyerah di tengah jalan, saudara. Nah, Paulus mau mengatakan bahwa Paulus tahu bahwa berbuat baik itu melelahkan. Terutama ketika tidak ada apresiasi atau ketika kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan, saudara. Tetapi Paulus berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, di sini ada janji yang luar biasa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jika kita tidak menyerah, kita akan menuai. Saudara, menarik sekali kata menuai ini diambil dari gambaran di dunia pertanian. Petani tidak langsung melihat hasil setelah dia menabur. Ia menunggu musim panen itu datang. Tapi ketika waktunya tiba, panen itu, saudara, pasti akan datang dan diterima hasilnya dengan sukacita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita juga. Mungkin saudara kita tidak melihat hasilnya sekarang apa yang kita perbuat. Tapi Tuhan sedang bekerja. Panen akan datang asalkan kita tidak menyerah. Saudara, di dalam surat 2 Tesalonika pasal 3:13 mengatakan, tetapi kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Paulus menasihati kepada Timotius dan juga kepada kita, supaya kamu jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Apa yang baik itu teruslah kamu perbuat, begitu maksudnya. Bahkan di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Saudara, ketika kita berbuat baik, ketika orang lain tidak lagi menghiraukan kita dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah tidak pernah lupa akan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua ayat yang kita baca tadi, saudara, itu memberikan sebuah penegasan bahwa berbuat baik itu tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan mencatat, dan Tuhan menyediakan hasilnya ketika kita nanti waktu panen, saudara. Saudara, bayangkan seorang petani, dia sedang menanam benih di ladang. Ketika dia hari ini menanam, besok tidak langsung panen, saudara. Ketika hari dia menanam benih, dia menyiram setiap hari, membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya, dan kemudian barulah setelah berbulan-bulan, maka petani itu akan panen. Orang-orang mungkin mengejek, untuk apa bekerja keras? Untuk apa bersusah-susah? Tidak adil hasilnya. Tetapi sang petani ini terus melakukan, karena itu adalah proses yang sedang berjalan. Dan ketika musim panen, saudara, hasilnya begitu melimpah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kebaikan itu diumpamakan seperti benih rohani. Kadang kita tidak melihat hasilnya langsung, tetapi Tuhan sedang menyusun waktu panen kita. Kita hari ini menabur kebaikan, kita tidak langsung menerima apa yang memang seharusnya kita terima. Kita belum panen, tetapi Tuhan sudah menyusun satu rencana yang besar buat kita untuk kita nanti menerima hasil panen itu. Saudara, seorang wanita yang begitu luar biasa, yang banyak orang mengidolakan dia, yaitu Ibu Teresa. Dia mendedikasikan hidupnya melayani orang miskin dan sakit di Kalkuta, India, saudara. Ia melayani tanpa pamrih, dan di dalam kondisi yang sangat sulit dia tetap setia untuk melakukan pelayanan itu. Ketika ditanya, apakah ibu tidak lelah? Ibu Teresa menjawab, saya tidak dipanggil untuk sukses, tetapi untuk setia. Saudara, orang-orang Kristen, saudara dan saya dipanggil untuk setia. Setia melakukan kebaikan, setia untuk berbuat baik. Seorang bernama John Stott mengatakan, kita tidak boleh menyerah dalam berbuat baik, karena kita melayani Tuhan, bukan manusia. Tuhanlah yang memberi upah, bukan dunia ini. Saudara, karena itu jangan pernah lelah untuk kita terus berbuat baik. Seorang bernama Matthew Henry juga berkata, mereka yang berbuat baik akan menuai, bukan mungkin, tetapi pasti, asalkan mereka tetap sabar dan tidak
putus asa. Saudara, di dalam keluarga kita, teruslah mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, walaupun mungkin belum ada perubahan di dalam hidup mereka. Mari kita didik anak-anak kita dengan firman Tuhan. Walaupun mereka belum menanggapinya dengan serius, walaupun mereka juga mungkin mengabaikan apa yang menjadi nasihat kita, tetapi satu hal, jangan pernah menyerah. Di dalam pelayanan gereja, teruslah melayani, bahkan ketika tidak dilihat, tidak diapresiasi oleh manusia. Jangan pernah lelah untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah lelah untuk melayani, jangan pernah lelah untuk mendoakan, karena Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita perbuat. Mari saudara sekalian, kita berkata bahwa saya mau untuk terus melakukan perbuatan baik sekalipun tidak ada apresiasi dari dunia ini. Saudaraku, dunia penuh dengan kekecewaan. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Mengapa? Karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Mungkin saudara menabur kasih kepada pasangan, anak, jemaat, atau orang yang tidak saudara kenal. Mungkin saudara menabur dengan cucuran air mata, tetapi ingatlah, panen akan datang. Waktunya itu akan datang, dan saudara akan melihat dengan sukacita, karena saudara melihat panen yang saudara hasilkan itu menjadi sumber sukacita saudara, dan saudara akan menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau tahu setiap kelelahan kami, setiap air mata kami saat kami berusaha untuk hidup benar, saat kami berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak jemu berbuat baik, agar kami tidak menyerah dan tetap setia di dalam pelayanan kami maupun di dalam panggilan kami Tuhan. Ajar kami untuk menabur dengan iman, percaya bahwa panen akan datang pada waktunya. Kami serahkan segala usaha kami, segala apa yang kami lakukan di sekitar kami, terhadap lingkungan kami. Tolong Tuhan Kau berkati, kehadiran kami menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang pagi ini mendengar firman-Mu, belajar bersama-sama, dan biarlah kami punya komitmen yang sama, yaitu terus melakukan kebaikan, terus berbuat baik, dan tidak jemu di dalam berbuat baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.